Adzarus sholati isnani an-naumu wan nisyanu. Uzur sholat itu dua. Apa itu uzur? Artinya orang itu tidak dosa ninggalin sholat karena dia mendapati uzur. Yang pertama tidur, yang kedua lupa. Tapi walaupun dia uzur, tetap kalau memang dia itu ketinggalan sholat wajib diqodho. Cuman ada yang uzur, ada yang tidak uzur. Kalau uzur ninggalin sholat tidak dosa, tapi wajib qodho. Kalau tidak uzur ninggalin sholat dosa, tetap wajib diqodho. Awas tuh. Artinya kalau ninggalin sholat karena uzur dia tetap dosa, tapi wajib qodho. Qodhonya sunnah segera. Kalau dia ninggalin sholat karena tidak uzur sengaja, maka tetap dia wajib qodho dan qodhonya harus segera. Jadi beda tuh. Ya, ninggalin sholat karena uzur dan karena tidak uzur. Karena uzur atau karena tidak uzur. Kalau ninggalin sholat karena uzur itu tidak dosa, tapi tetap wajib diqodho. Cuman sunnah segera. Kalau ada orang yang ninggalin sholat tidak ada uzur, wajib qodho dan qodhonya harus segera. Yang pertama apa tuh uzur sholat? Yang pertama tidur. Tidur yang bagaimana tuh yang dikatakan uzur? Enggak setiap tidur itu uzur sholat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di khabari sahihaini, karena ada hadis dua sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, mana ma'an sholatin au nasyaha falyusolliha idza zakaraha. Kata Nabi, siapa orang yang ketiduran sampai dia bangun tuh udah habis waktunya, au nasihat atau dia lupa, sama sekali lupa, begitu pas ingat udah habis waktunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusolli, maka hendaklah sholat dia akan yang ditiduri atau yang lupa tersebut, idza zakaraha, kalau dia ingat. Ketika ingat, kalau kita lupa sholat, ketika ingat wajib segera sholat. Kalau kita tidur begitu pas bangun cepat laksanakan tuh sholat. Ada uzur sholat, ada dua, ada tidur, ada lupa. Tidur yang bagaimana sih? Yang pertama tidurnya tidak melampaui batas. Mana tidur yang tidak melampaui batas? Yaitu tidurnya belum masuk waktu. Tidurnya belum masuk waktu. Ya, contoh dah, belum waktu isya dia udah tidur. Terus bangun udah habis isya, bangun subuh. Nah, itu karena dia bangun subuh, itu berarti namanya tidur karena uzur. Bagaimana kalau misalkan contoh dia tidurnya sebelum isya, tidur bangun jam 12, jam itu bangun. Begitu pas bangun dia bukannya sholat malah tidur lagi. Begitu tidur lagi, begitu pas bangun dia bangun datang subuh, kehabisan subuh. Ah, itu bukan uzur. Itu tidak uzur karena termasuk segera. Kenapa? Karena udah bangun bukannya sholat malah tidur lagi. Paham tuh? Nah, itu namanya tidur yang sengaja. Contoh maghrib, sebelum maghrib dia tidur. Begitu pas bolos bangun isya,
Itu berarti namanya orang betul-betul ketiduran. Sama sekali pas maghrib itu dia ngebendusin. Pas maghrib dia enggak bangun datang waktu, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk sholat maghrib karena ketiduran. Nah, itu namanya uzur. Tapi tetap dia wajib diqodho. Cuman kalau uzur ninggalin sholat karena uzur, qodhonya sunnah. Kalau ninggalin sholat tidak ada uzur, qodhonya segera wajib. Awas tuh. Bagaimana kalau dia tidurnya setelah masuk waktu? Nah, ini tidur melampaui batas nih. Udah ketahuan datang waktu maghrib, tidur bukan sholat maghrib malah itu udah dosa tidurnya. Sedangkan kata Nabi, kalau kita udah ada ketika dipanggil sholat, wajib segera kita laksanakan sholat. Melalaikan sholat itu termasuk dosa. Ini datang waktu maghrib, bukannya sholat, bukannya ambil wudhu, malah tidur. Bangun isya, itu namanya termasuk tidur yang sengaja. Itu termasuk melampaui batas, berarti dia bukan uzur namanya. Ya termasuk sengaja. Cuman beda, kalau ninggalin sholat karena uzur segera diqodhonya. Kalau ninggalin sholat tidak ada uzur, wajib segera. Artinya, misalkan contoh, dia ninggalin sholat pas datang waktu maghrib tidur. Orang-orang sholat dia tidur, bangun isya. Begitu pas isya dia bangun, segera tuh qodho maghrib. Jangan dulu isya, wajib qodho maghrib dulu baru sholat isya. Paham tuh? Ya. Wajib dia sholat maghrib dulu, sholat qodhoan dulu. Usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qibati qodhoan lillahi. Kenapa qodhoan? Karena dilaksanakannya bukan di waktunya, itu namanya qodhoan. Itu namanya qodho. Ada iadatan, kan ada qodhoan, ada iadatan. Kalau iadatan mengulang sholat maghrib, begitu pas tengah-tengah maghrib batal. Tengah-tengah sholat maghrib batal, itu namanya iadah. Wajib ambil wudhu lagi, sholat lagi, itu namanya iadah. Kalau iadah itu ngulang sholat. Kalau qodho mah dia tidak sholat, sholatnya di luar waktu. Jadi sholat maghribnya di waktu isya. Kemudian kan sholat maghrib di waktu maghrib. Ini karena ketiduran, maka dia wajib segera itu qodho. Kenapa? Kalau tidurnya sengaja. Tidurnya sebelum maghrib, begitu pas dia bangun tuh pas waktu maghrib bangun, ya tapi begitu pas bangun nggak ada waktu lagi, sedikit mau masuk isya, nggak ada waktu buat wudhu, jangan sholat, buat wudhu juga nggak ada waktu. Itu termasuk dia uzur. Bangun sebelum maghrib, tiba-tiba dia tidur. Begitu pas bangun, masih ada waktu maghrib, tapi sempit. Jangankan buat sholat, buat wudhu aja nggak cukup. Itu masih termasuk uzur sholat. Tapi tetap begitu pas dia bangun, tetap dia langsung sholat wudhu. Begitu pas sudah habis waktunya, dia sholli fardhu maghribi qodhoan lillahi ta'ala. Jadi sunnah. Ya sunnah segera. Ya. Jadi bukannya tetap wajib mah qodho mah wajib. Nggak ada istilah nggak usah diqodhoin, tetap. Ya. Kata Nabi, kalau kamu sholat ketiduran, kemudian ninggalin sholat, atau kamu lupa sampai ninggalin sholat, falyaf'al idza dzakara atau falyusolliha idza dzakaraha. Maka sholatlah kamu apabila ingat, lupa. Nah itu. Ya. Jadi itu tidur. Cuman kita jangan banyak tidur, nggak boleh. Kata Nabi, man kathara namu kathura lahmu. Siapa orang yang banyak tidurnya, banyak makannya. Pasti tuh. Man kathara naumuhu kathura lahmu. Siapa orang yang banyak tidurnya, pasti banyak dagingnya. Wa man kathara lahmuhu kathura ya qasat qulubu. Siapa orang yang banyak tidurnya, dia khawatirkan takut hatinya keras. Wa man kathara qalbuhu turihat binar. Kalau hatinya keras, maka bisa dimasukkan ke dalam neraka. Makanya jangan banyak tidur. Gak boleh banyak tidur.
Apalagi kata Nabi, kasurun naumi yurisul pakro. Banyak tidur itu bisa mewariskan kepakiran. Habis suhur, habis subuh tidur, habis asar tidur, jangan. Orang banyak tidur bisa mewariskan kepakiran. Kenapa? Itu tandanya orang malas. Hardolin, dahar, modal, ulin. Tidur aja, habis subuh tidur, habis zuhur tidur, jangan. Ya, apalagi habis asar nggak boleh. Nah, berasa manama ba'dal asri yurisul junun. Siapa orang, kata Imam Ghazali, siapa orang yang suka tidur habis asar itu bisa mewariskan kegilaan. Nggak boleh. Apalagi nih pemuda-pemuda, jangan aja habis asar tidur. Habis subuh nggak boleh tidur. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Itu nggak boleh tidur. Bila perlu amalan. Karena itu saatul ijabah, waktu diterimanya kita doa oleh Allah, waktu dibukanya pintu-pintu jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasain habis subuh itu jangan tidur. Bila perlu amalan, bila perlu ngapal, bila perlu nulis Quran, kalau enggak olahraga boleh. Daripada tidur, karena tidur itu bahaya, banyak tidur. Ya, bisa penyakit bisa datang. Orang kan rata-rata yang kena diabetes itu karena banyak tidur. Ya, orang kena diabetes banyak tidur, habis makan tidur. Banyak, makanya kalau kamu habis makan malam jangan sekali-kali tidur. Habis makan malam itu disunatkan bergerak. Minimal kita jalan 20 langkah baru tidur. Itu kata Rasulullah. Ya, habis makan siang sunahnya istirahat. Habis makan malam sunahnya berjalan. Kalau Islam jangan berjalan, bagus semua. Salat sunnah, makan malam salat sunnah, salat sunnah witir 11 rakaat baru tidur insyaallah. Ya, hati-hati itu. Tidur bisa mewariskan kepakiran. Bahkan kalau hidup kita tidur aja makruh. Ada tidur siang yang disunatkan. Namanya qailulah. Qail itu tidur sedikit. Kapan? Waktunya sebelum zuhur. Udah sholat duha, sebelum zuhur itu kita tidur. Tujuannya apa? Untuk bekal buat bangun malam. Supaya bangun malam kita jangan ngantuk. Di situ dulu bekal tuh. Bekal tidur dulu tuh. Kira-kira jam 10 sampai jam 11. Ya. Kira-kira jam 10 sampai jam 11 kita pulang dagang, jam 10 tidur. Atau habis sholat duha beres baca Quran terus jam 10 tidur, bangun zuhur, itu bagus tidur. Nah, itu bagus. Jadi namanya qailulah. Ada tidur siang yang disunatkan adalah qailulah sebelum zuhur, itu bagus. Setelah zuhur bagus, jangan habis asar habis subuh. Kenapa? Kata itu bisa mewarisi kepakiran, kemiskinan. Kenapa? Orang-orang banyak, orang-orang keliaran cari duit, kita tidur. Ayam aja nggak pernah tidur, ya. Ada nggak ayam tidur siang? Nggak ada. Ada nggak binatang yang tidur siang? Nggak ada. Jadi kalau orang yang tidur siang itu berarti tandanya kecuali kalau kalian melek malamnya boleh tidur. Ustadz malamnya melek dari maghrib sampai subuh melek, boleh siangnya tidur. Karena kenapa? Karena pindah tidurnya, siangnya tidur malamnya ini malam turu siang turu. Itu bahaya itu. Ya, apalagi bujangan, wah jangan sampai dah. Jangan banyak tidur, bahaya. Harus banyak berolahraga, banyak ngapal, banyak yang namanya kita baca Quran, ngapal hadis, ngapal Quran, ngapal ayat, ngapal kaidah-kaidah, itu bagus. Kalau enggak dagang, kalau enggak kerja, jangan aja habis subuh tidur. Itu bisa mewarisi pikiran. Kalau kita belum kerjaan, habis subuh baca Waqiah. Habis subuh baca ya Rozaku ya Fatahu, ya Rozaku ya Fatahu. Subhanallah. Itu tuh tidur. Yang kedua ada uzur sholat tersebut anisyanu, lupa mana? Lupa. Ada dua. Ada lupa karena ibadah, ada lupa karena main-main. Kalau kita main-main sehingga lupa sholat, dosa. Tetap wajib diqodho. Ada lupa karena bukan main-main, karena ibadah. Lagi baca Quran, saking enaknya baca Quran,
Ya Allah, nggak tahu saya belum baca belum sholat, tetap wajib diqodho tapi tidak dosa. Kenapa? Karena lupanya lagi ibadah. Ya itu termasuk uzur. Ada lupa yang tidak uzur, lupanya karena maksiat, main catur. Saking asiknya lupa sholat, sampai ketinggalan tuh sholat. Subhanallah. Tuh. Apalagi kalau main caturnya udah masuk waktu zuhur, orang-orang sholat zuhur dia main catur, itu mah udah dosa, sengaja namanya. Ya, sengaja. Kemudian sampai dia nggak sholat karena lupa, dua dosa. Dosa karena melalaikan sholat, dosa karena dia tidak sholat. Tuh. Jadi dosa yang mana tuh yang lupa, yang termasuk uzur? Lupanya karena ibadah. Zaman Nabi dulu pernah sampai Nabi lupa lagi perang yang namanya perang Handak. Perang Handak itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bikin parit, ya, bikin parit. Kata Rasulullah, hei, ini parit, hari ini juga mesti selesai, karena kita besok bakal perang parit antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Itu sahabat semua ngegaliin parit itu batu kali, lebarnya 5 meter, dalamnya itu 5 meter, gali. Karena sibuk dengan ibadah, akhirnya sampai sahabat banyak yang lupa sholat. Ya, itu sholat yang lupa karena ibadah tidak dosa, tapi tetap wajib diqodho. Kita lagi baca Quran, saking enaknya lupa. Kita lagi zikir, la ilaha illallah, saking enaknya tuh zikir, sampai lupa nggak sholat maghrib. Sampai lupa kita zikir dari asar, saking enak itu zikir sehingga kita nggak kedengar azan, lupa aja dah. Bangun pas kita ingat isya, ya Allah, ingat, ya, ingat isya, udah tetap begitu pas ingat isya terus kita lakukan, ya, begitu. Itu jadi lupa juga, lupa yang mana? Enggak semuanya lupa termasuk uzur. Ada lupa yang tidak uzur. Lupa yang uzur itu karena lupa lagi ibadah. Lupanya ibadah, ya. Jadi masgulun bil ibadah, sibuk dengan ibadah karena lupa. Bukan masgurun bil labi. Bukan dia sibuk dengan main-main, main bola, lupa. Saking enaknya main bola, lupa, dosa. Tak wajib diqodho, itu bukan termasuk uzur. Lupa Pak, Allah, saking asiknya main bola dia lupa, ya, yang akhirnya sampai ketinggalan itu sholat. Bagaimana? Itu bukan uzur. Itu mah tidak termasuk uzur, segera sholatnya, wajib qodho dulu. Wala yajuju ayyusarrifa zamanan bi ghairi qadhiha. Tidak boleh seseorang mempergunakan waktu bi ghairi qadhiha selain daripada qadha. Kalau kita punya qadha, nggak boleh waktu itu kita pergunakan kecuali dengan qadha. Awas tuh. Kita pas ketiduran tuh maghrib, datang bangun isya. Jangan dulu ngopi, jangan dulu ngobrol dulu, cepet kita qodho dulu. Ya, awas tuh. Jadi nggak boleh tuh, nggak boleh. Kata tauhid seperti kita sholat sunnah, nggak boleh. Kita punya qodhoan, misalkan contoh malam kita punya qodhoan 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Malam itu, dia sholat tahajud, sholat witir, sholat tasbih, jangan, nggak boleh. Kalau kita masih punya qodhoan, nggak boleh. Qodhoan dulu baru sunnah. Kenapa? Idza ta'aradul wajib wa sunnah qudimal wajib. Kalau kita punya kerjaan wajib sama sunnah, maka dahulukan yang wajib, nggak boleh. Apalagi kalau kita punya qodhoan main-main, nggak boleh. Kita punya qodhoan catur, kita punya qodhoan trambol, nggak boleh. Kita punya qodhoan sholat, ngobrol, nggak boleh. Kecuali kalau memang itu butuh, seperti contoh dagang.
kita punya kodoan, tapi kita bagaimana nih? Punya kodoan, tapi saya mau dagang. Kalau nggak dagang nggak makan. Itu nggak apa-apa. Waktu kita dipakai untuk dagang, mendahulukan dagang, tapi kita kodo di belakangin, nggak apa-apa. Kenapa? Sama-sama wajib. Mencari nafkah wajib. Kemudian kita malam bangun. Begitu pas bangun, tiba-tiba di malam kodoan. Begitu pas kodoan, tiba-tiba masih banyak tuh kodoan yang kita lakukan, tapi kita nggak kuat, ngantuk, tidur. Aduh, nggak kuat tidur, ngantuk. Padahal kita masih punya kodoan lagi 10 kali, 10 sholat lagi, tapi ngantuk mata. Kalau nggak tidur bisa bahaya nih. Ya, itu nggak apa-apa. Ya, aturan itu waktu dipakai kodo, tapi pakai tidur nggak apa-apa, karena tidur itu ibadah. Kita kalau nggak tidur bahaya. Kita nggak tidur bahaya, kita nggak cari duit juga bahaya. Itu, jadi boleh itu. Selain daripada itu kita tidak boleh. Bahkan kita wajib kalau memang itu keadaan masih, ya, kalau kita ditinggalkannya sengaja, misalkan contoh nih, kita sengaja ninggalin maghrib, begitu pas sholat kita pas datang waktu isya, bagaimana? Wajib qodho maghrib dulu baru isya. Kenapa? Karena isya masih banyak waktunya, masih banyak. Kalau ditinggalkan itu karena sengaja, wajib segera diqodho. Bahkan wajib duluan qodho daripada adaan, kalau adaannya masih banyak waktunya. Bagaimana kalau kita ninggalin sholatnya karena uzur? Itu sunnah segera. Boleh adaan dulu, boleh qodhoan dulu kalau ditinggalkannya karena uzur. Tuh, ya. Kemudian qodho juga sunnah, sholat sunnah. Sholat sunnah juga ternyata sunnah diqodho. Boleh tuh sholat sunnah yang punya waktu boleh diqodho. Ya, sholat tunah, sholatul tatawwu atau sholatul mandubatul al muaqqatu, sholat yang punya waktu boleh diqodho. Contoh, ya, qabliyah maghrib boleh diqodho. Sholat duha, ya Allah tadi nggak sholat duha, ingat-ingat, misalkan contoh ketiduran nggak sholat duha, atau begitu pas karena lupa, ingat-ingat udah zuhur, sholat zuhur, habis sholat zuhur sholat duha, nggak apa-apa, boleh itu. Ya, sholat sunnah yang punya waktu diperbolehkan diqodho. Ya, bagaimana Pak Ustadz? Saya ninggalin sholat zuhur, asar, maghrib, isya, beres isya baru diqodho. Sunnahnya tertib, zuhur, asar, maghrib, berarti kita sunnahnya zuhur dulu, ya kita kerjain, asar baru jadi begitu tuh sunnah. Kalau kita ninggalin zuhur, asar, maghrib, isya baru ingat, ya itu Wak. Maka sunnah kita tertib tuh, melaksanakan qodho tertib. Yang dulu tinggalin apa? Kalau dulu pertama tinggalin zuhur dulu, habis zuhur, asar, baru maghrib. Akhirnya anak sekalian mengenai masalah udzur sholat. Jadi udzur sholat itu yang pertama tidur. Tidur yang mana yang udzur? Tidur memang betul-betul sebelum waktu dia tidur, kemudian pulas sampai bangun dia di luar waktu, sehingga nggak ada kesempatan untuk sholat, itu namanya udzur. Tidur yang tidak udzur, tidurnya udah masuk waktu. Udah masuk waktu, begitu pas dia tidur, kemudian begitu pas dia bangun, ya nggak ada waktu. Nah itu namanya sengaja, ya. Ini saja anak-anak barangkali yang kita sampaikan, karena kita juga ada undangan, ya, dari mana di situ, ya, Mushola Al Munafi'ah, ya. Ya, mudah-mudahan barangkali ada yang nanya, silakan mengenai masalah udzur. Ada juga termasuk uzur kalau memang kita perang, kemudian begitu pas perang kita ketangkep, begitu pas ketangkep lalu kita di penjara kita dipaksa nggak boleh sholat,
kamu nggak boleh sholat. Kalau sholat tak tembak kamu. Itu uzur. Jangan sholat. Kita tinggal sholat tuh nggak dosa. Nanti begitu pas bebas, baru ya kita kodoin. Begitu. Atau misalkan contoh ada orang yang tidur 3 hari 3 malam tidur. Ya, ada orang. Ya, ada yang tanya lagi nggak ada? Gimana? Khauf. Sholat khauf itu adalah sholat yang namanya sholat takut. Sholat takut itu berarti sholat dalam keadaan kita perang. Dalam keadaan perang boleh. Yang pertama sholat itu sambil jalan, sambil perang boleh. Atau kalau memang barisannya banyak, kita gantian. Ya, pertama sholat dulu, kemudian yang kedua baru selang. Banyak sholat, misalkan contoh ini sholat pertama, sholat. Nanti yang kedua setelah mendapatkan 2 rakaat dia baru nyusul. Ya, ini salam, kemudian ini kan sholat tuh. Nanti dia nyusul lagi terus nyambung. Jadi banyak cara sholat. Sholat khauf itu banyak cara. Yang pertama boleh kita lagi sholat, ada misalkan contoh ada musuh, lari dulu, lari ke tempat aman. Begitu pas ke tempat aman, kemudian kita terusin sholat. Itu nggak dosa. Artinya nggak batal dengan gerakan yang banyak, nggak batal. Kenapa? Dalam keadaan situasi, dalam keadaan takut sholat. Allah, tiba-tiba datang Belanda. Kalau kita di sini aja ketembak, lari kita cari tempat yang aman. Begitu pas cari tempat yang aman kita terusin itu nggak dosa, nggak nggak batal. Atau kalau memang kita sebagai tentara boleh, begitu pas lagi sholat datang musuh, perang dulu, tembakan dulu, tembak. Makanya kan kalau orang yang lagi sholat kan nggak boleh yang namanya dia ngelepasin senjata. Tetap senjata pegang harus di sini sholat. Allah, musuh datang, tembak. Baris sholat boleh nembak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, artinya gerakannya ini saja, isyarat aja. Kalau memang kita ruku dulu ketembak, kalau memang kita sujud dulu ketembak. Ya seperti di mobil aja, ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahu akbar subhanallah. Allahu akbar. Bibili warhamni. Allahu akbar. Atau kalau kira-kira ini dalam hati juga nggak apa-apa. Ya. Sebab kenapa? Kalau kita sujud dulu, tinggal sujud dulu ketembak mati. Sedangkan nyawa lebih berharga. Itu dalam. Atau kita lagi sholat di tengah hutan, tiba-tiba datang harimau. Waduh, lari dulu. Karena ada binatang kalau kita nggak lari kita terkam mati. Lari, cari tempat aman. Lalu kita terusin. Itu namanya dalam keadaan takut sama musuh atau takut dengan binatang buas. Bagus itu. Jadi walaupun gerakan banyak nggak batal. Itu. Kalau misalkan kita lagi sholat kita tuh rumahnya kebakaran itu lebih baik batalin aja. Iya. Lagi batalin. Kenapa? Kalau enggak dibatalin mati kita. Bisa sholat khauf. Itu termasuk khauf. Jadi khauf itu kan bisa bimana. Jadi sholat dalam keadaan takut dengan musuh, takut dengan binatang, atau takut dalam situasi. Contoh lagi sholat, gempa, betul nggak? Keluar dari masjid. Kalau nggak keluar, waduh, ketindihan mati. Paham nggak tuh? Kita lagi sholat, Allahu Akbar, gempa. Begitu pas gempa udah retak masjid. Jangan diam aja, ketindih mati kita. Keluar, cari tempat yang aman. Kemudian kita terusin itu nggak dosa, yang nggak batal. Kenapa? Karena kan dalam keadaan takut. Jadi takut bisa bimakna musuh, takut bisa bimakna kena binatang buas, atau takut karena tadi lagi sholat di rumah, Allahu Akbar. Kebakaran, ya boleh kita langsung lari. Tapi ini aja jangan ngomong. Kalau mau nggak batal jangan ngomong, lari aja. Gerakan banyak.
Tapi kalau, weh tolongin kebakaran, berarti itu batal. Ya, karena apa ngomong? Ya berarti yang nggak batal itu kan gerakan banyak. Udah, kalau nggak mau batal, jangan ngomong, gerakan aja, cari tempat aman, terusin. Lagi sholat, gempa. Begitu masuk gempa, waduh kalau terusin bisa mati nih, udah pada retak. Ya udah pada retak, udah tinggal cari tempat aman, nggak batal. Cari tempat aman, setelah tempat aman kita terusin. Itu bagus. Itu namanya sholat lil khawf. Ya, dalam situasi dalam keadaan takut. Bagus. Ya. Bahkan sampai-sampai kita lagi sholat, ya Allahu Akbar. Kita sholat di tempat orang lain. Lagi sholat kita nggak ada izin. Kita nggak minta izin dulu, Bu. Apa namanya? Saya numpang sholat ya. Enggak tuh. Begitu bisa sholat, lu sholat di tempat gua, pergi. Sedangkan kita lagi sholat, boleh kita keluar, cari tempat, terusin. Kenapa? Karena kita tadi di tempat orang. Nggak boleh sholat di tempat orang tanpa minta izin, nggak boleh. Kecuali di masjid, masjid bertempatnya, tempat kita kan al masjidu baitulmu, masjid itu kan tempatnya umat nggak perlu minta izin dulu. Pak Ketua, saya minta izinnya untuk sholat masjid, nggak perlu. Ini udah tempat semua umum untuk umat di rumah orang baru kita minta izin, di tanah orang baru kita minta izin. Tapi kalau sudah di musola dan di masjid nggak perlu kita minta izin. Kenapa? Karena memang itu tempat umat Islam semua. Bagus. Ada lagi? Nggak ada, cukup ya. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana ya Allah atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.